ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, beberapa hari kita tidak on baik secara live streaming maupun secara kiriman video, hanya mungkin saut atau video-video di rekaman-rekaman itu, mohon maaf karena memang agak serak-serak bahasa suaranya, serak-serak sariawan, dan juga banyak kesibukan terutama persiapan pengecoran. Alhamdulillah sudah selesai, alhamdulillah. Karena sementara pengurusan juga kita terbatas karena pondoknya juga baru mulai, jadi ya mudir, ya guru, ya termasuk mengatur dalam masalah pembangunan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, namun insyaallah bismillah sudah selesai dan sudah bisa berlanjut, dan insyaallah kita mulai lagi untuk terus gas, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita di Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Pertama saya menceritakan tentang kemarin, alhamdulillah, saat pengecoran pondok kami di lantai 3. Saya ucapkan dulu sebelumnya para muhsinin, para kawan-kawan yang sudah membantu, penonton libat Akris Salim yang banyak membantu, baik berupa uang, baik berupa doa dan sebagainya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Dan alhamdulillah kemarin banyak dihadiri oleh sebagaimana budi luhur dari Islam Jamaah. Ada beberapa orang yang saya lihat, saya mendengar, termasuk ada KU desanya, ada penerobos. Alhamdulillah, kalau saya sih, kalau ada orang-orang seperti itu, merasa yang lebih dulu menyapanya, mempersilahkan nyumangga nih, bahasanya wong Jawa, nyumantak nih, aruh-aruh. Kalau yang jamaah lain, masyarakat lain kan sudah menyatu dengan kita, anggap kita sudah warganya. Tapi kalau warga Islam Jamaah datang ke situ kan sebagai tamu kita. Alhamdulillah, bismillah, semangat rukun kuyup rukun, dan saya pun mendengar kok ada, artinya kok beberapa kali kawan-kawan Islam Jamaah kok mau membantu kita, walaupun ada yang kekeh. Saya mendengar informasi termasuk imam kelompoknya dan beberapa orang yang kekeh tidak mau mendekat. Nggak apa-apa, tapi yang mendekat ini juga ada tokoh-tokoh. Akhirnya terjadi perpecahan sebenarnya. Sebenarnya warga Islam Jamaah saat ini itu menyikapi kita
menyikapi mantan itu ada banyak perpecahan. Yang satu yang mulai alhamdulillah terbuka, satu bagian terbuka. Yang mengatakan ini juga dari kawan-kawan yang menyatakan, wong aku iki urip di masyarakat gitu. Bahasanya, saya hidup di masyarakat. Saya juga butuh bantuan masyarakat, begitu pula saya juga harus membantu masyarakat. Kita nggak bisa apa istilahnya taat imam mutlak tanpa, karena nggak tahu sebagian mantan, karena nggak tahu bapak imam itu nggak tahu kondisi keadaan kita di masyarakat ini. Oh, hero nih musuh loh. Anda semua Pak musuh. Sehingga yang satu apa? Yang satunya mengatakan seperti itu. Sehingga alhamdulillah bismillah mereka ya yang bantu, mau nggak mau akhirnya bantu. Tapi yang sebagian pula ada yang sampai kekeh, pokoknya nggak boleh membantu, mutlak nggak boleh membantu. Apapun itu yang pasti alhamdulillah bismillah tetap berdampak. Itu yang kita harapkan, dampaknya dampak kita positif insyaallah. Mana? Akhirnya terjadi perpecahan ya. Kawan-kawan di Islam Jamaah terjadi perpecahan. Artinya perpecahan itu sebagian mengatakan saya masyarakat ya, kadang masyarakat itu butuh saya dan saya pun butuh masyarakat, nggak bisa dihindari. Ada yang mengatakan lagi pokoknya nggak boleh mutlak, nggak boleh, pokoknya nggak boleh menolong mantan, sehingga terjadi perpecahan sebenarnya dalam menyikapi ketika dia berbudi luhur pada mantan. Apapun itu, tapi yang pasti kita adalah meraihnya adalah sebuah gejolak atau sebuah efek yang ada dalam Islam Jamaah. Sehingga kemarin kita lihat ya alhamdulillah banyak yang muda-muda, terutama yang muda-muda itu sudah mulai terbuka, yang rumah tangga muda yang punya anak 1-2 itu mulai bergabung. Alhamdulillah itulah. Tapi yang sepuh-sepuh saya lihat ada KU desanya ada. Ya KU desa yang ada ya. Alhamdulillah. Namun apapun itu ya tetap kita mensyukuri. Ya bagaimanapun komplek Pondok Himmah Aliyah itu kompleknya no ya. Kalau dari satu RW ini memang RW khusus ini ya. RW khusus ini itu memang jamaahnya tinggal 10 kakak atau 8 kakak gitu. Nggak banyak. Tetapi secara keseluruhan satu kelurahan memang mayoritas. Tapi khusus di Himmah Aliyah ini memang hanya sedikit. Nah, tapi secara keseluruhan satu kelurahan memang ya mayoritas, Islam Jamaah mayoritas. Sehingga masyaallah muslimin hafizakumullah taala, ini membuat kita juga alhamdulillah semacam hantaman keras terhadap Islam Jamaah, di mana di tengah-tengah komplek Islam Jamaah yang masjidnya kurang lebih ada 21 masjid Islam Jamaah dalam satu kelurahan ini, di tengah-tengahnya ada pondok, yang mana pondok ini didirikan oleh mantan juga, yang mana mantan ini tidak mantan, artinya bukan mantan yang pasif, yang tidak ngoceh bahasa mereka, tidak ngomong, tidak dakwah, tetapi mantan yang selalu aktif baik di dunia media sosial maupun secara media, secara nyata juga ikut mengajak. Saya pun secara nyata juga ikut mengajak membuka akal saya, bahkan bukan hanya sendiri, saya menyiapkan beberapa orang dari kawan-kawan kaum muslimin untuk tak ajari, ayo membantu dakwah kami. Itu yang pertama, alhamdulillah berjalan lancar, dan saya ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran semua atas sodakohnya, dan terus kita buka terus walaupun masih ada 2 cor lagi insyaallah untuk ini, dan insyaallah biidznillah doakan semoga jadi ada sahabat kaum muslimin yang akan mewakafkan ke kita alhamdulillah tanah kurang lebih 3000 meter insyaallah.
Insya Allah artinya kita belum secara pasti teman kemarin yang punya sudah membicarakan hal itu. Lalu masyaallah muslimin hafizakumullah taala, beredar juga kemarin kita informasikan juga Pak Iwan Abdillah, Ikhwan Abdillah namanya, hampir sama dengan saya. Kalau beliau Ikhwan Abdillah, kalau saya Ikhwan Hadi. Nah, seorang Pak Bumi, seorang guru senior, bahkan kakak iparnya Syekh Khalil Bustami. Dia kakak iparnya Pak Bumi. Pak Bumi itu ulama tertinggi di kalangan Islam Jamaah. Beredar sebuah komunikasi beliau antara kawan-kawan mantan tentang membicarakan hal-hal masalah takfir, masalah waliul amr atau ulil amri dan lain sebagainya. Saya tidak, nanti dibaca sendiri ya, tekanan topik ini saya nanti bagaimana beliau bulat, bahasanya bulat. Saya tahu sebenarnya beliau itu orang pintar, cerdas, bahkan termasuk satu-satunya sarjana, menurut cerita satu-satunya sarjana yang dibanggakan awal di kalangan Pak Bumi ya Pak Iwan itu. Allahu alam kuliahnya di mana saya kurang tahu persisnya. Namun dulu dibangga-banggakan sarjana pertama kali Pak Bumi. Ya kita memaklumi sebuah kebanggaan karena dulu juga SD, TT, SMP itu paling mentok dan sudah bangga. Wong sang imamnya saja SDTT itu sekolah dasar tidak tamat. Jadi tamat aja belum lulus, apalagi lulus itu kan harus tamat dulu. Belum tamat kok lulus. Nah, Pak Iwan sejak dulu, Pak Iwan Abdillah ini, kita panggilnya akrabnya Pak Iwan Abdillah ini, memang sejak dulu memang bulat. Saya tahu arah beliau itu sebenarnya kalau dia mau khianat tentang ilmu dia nggak mau. Namun dia juga tidak kemudian serta-merta mengatakan bahwa Islam Jamaah itu ada salah. Sehingga pertanyaannya itu apa? Standar ganda. Namun ini sebuah apresiasi yang cukup baik. Kenapa saya katakan cukup baik? Karena mau berkomunikasi dengan mantan tidak sembarang orang dan tidak apa ini artinya melanggar keimaman, melanggar sang imam. Orang mau berkomunikasi dengan mantan itu melanggar sang imam. Yang ada adalah ketika komunikasi langsung diblokir seperti itu kurang lebihnya. Tapi alhamdulillah beliau jenak banyak. Kayaknya yang meladeni itu Mas Harun Ar-Rasyid, kawan dari mana? Depok ke Jakarta sana ya. Diladeni. Ini mulai terbuka, biasanya mulai terbuka, berarti alhamdulillah diajak diskusi walaupun juga bulat aja pertanyaannya, jawabannya bulat aja. Tapi titik intinya saya tahu kok sejak dulu beliau itu bermain dua kaki ketika menjelaskan sesuatu itu. Dia tidak mau menghilangkan total pemahaman Islam secara murni, namun dia juga tidak mau kemudian menggerogoti atau dikatakan meresolusi atau dikatakan tidak memperkuat jamaah. Sehingga ya begitulah bulat. Dulu pernah di Solo Raya saat penjelasan ulama di Solo Raya pernah agak ramai dengan saya. Saya menanyakan pertanyaan. Saat itu saya bertanya tentang apa nawakid. Sudah bahas nawakid, tapi beliau kayaknya jawabannya bulat aja nggak jelas. Nggak jelas. Di forum umum itu kita kan pas buka pertanyaan tuh, saya tanya di forum umum itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, sehingga sebenarnya jamaah itu bisa menilai sebenarnya aliran ini tuh mau dibawa kemana, mau ke arah mana, apakah murni mutlak urusan agama, apakah ada hal-hal yang disembunyikan dari jamaahnya, dalam artian adalah masalah finansial, keuangan. Namun kenyataan yang ada di situ. Kalau dikatakan urusan agama saja, tidaklah. Kita bisa menjamin tidak. Kenapa tidak? Karena yang diurusi juga urusan dunia. Apalagi nanti pilpres, pileg, pilgub, pilbub. Ya. Yang diurusi tidak agama saja, tidak agama melulu, tapi yang diurusi juga urusan dunia.
arahan-arahan kepada calon tertentu. Walaupun tidak sama antara satu yang dengan yang lain, tidak sama, namun kenyataannya seperti itu ya. Pokoknya Islam Jamaah, warga Islam Jamaah sudah mulai terbuka. Kemarin waktu ngecor ada seseorang yang ngobrol dengan saya, kemudian tamu dari jauh, dia lihat ngecor itu, ngobrol dengan saya, menceritakan tentang Islam Jamaah, dan beliau bercerita tentang saudaranya, ada beberapa saudaranya yang masuk Islam Jamaah. Tapi yang tidak dengan saya ini tidak Islam Jamaah, tapi dia aktif, anak-anaknya juga dipondokkan, aktif agamanya, tapi bukan orang sini, orang mana, Jakarta apa sana. Cerita bahwa saudaranya ada yang masuk Islam Jamaah, ada dua atau tiga gitu. Saya bilang, Pak Saban, Anda sudah menasihati saudara Anda belum? Sudah, tapi ya itu menutup, terus menutup. Bahkan saya menceritakan tentang Mas Ikhwan itu loh. Ustadz Ikhwan, dia kan kenal saya udah lama. Mas Ustadz Ikhwan itu kan ulama jenengan mubalik sampeyan, kok udah keluar sekarang, udah bersamaan, Mas Islam gimana? Katanya saudara-saudaranya bilangnya apa? Oh, kui kepinteran. Terus dia sama istrinya bilang, loh, bukan ini wong pinter malah hati-hati. Kui kepinteran, keblinger ya keblinger. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Dan di antara beberapa saudaranya, beliau cerita, di antara beberapa saudaranya itu, dia selami satu persatu. Ada saudaranya yang kemudian mengatakan, iya sebenarnya yang disampaikan Mas Iwan itu semua benar. Di YouTube tentunya nyimak YouTube saya. Jadi kita itu ada bayaran, tarian, bayar terus bayar aja. Ya, kontribusinya yang ngajinya itu melulu, tapi bayarnya terus 10% terus. Di samping itu katanya saudaranya nyaur masjidnya hutang, karena akhirnya nyaur masjid. Akhirnya setelah bayar utang masjid ke pusat, kemudian apa? Masih 10%. Masih pembelian tanah di daerah, masih pembelian tanah di desa, organisasi, 3 sayap organisasi dan lain sebagainya. Banyak. Ini jamaah mulai mengerti. Dan Pak Ikhwan Abdillah ini, saya katakan beliau juga si Malakama, namun itu suatu keberhasilan tersendiri, suatu kemajuan tersendiri. Beliau mau berkomunikasi dengan mantan. Maka baiknya aja judulnya pakai apa ini? Ini Pak Bumi komunikasi dengan mantan, itu aja ya. Mau membuka dirinya. Artinya mereka, Allahu alam, apakah ini hanya sebuah, apakah beliau sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, namun ini sebuah kemajuan yang harus kita harus kita dukung, karena dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Biar tahu jamaahnya, mesak ke jamaahnya mesak nih. Asian jamaahnya, semangatnya luar biasa, semangatnya tinggi. Ya, semangatnya tinggi untuk mencari surganya tinggi. Kasihan, bener kasihan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Dan kelakuan Islam Jamaah yang ada di, misalnya di arus bawah, itu memang membuat akal sehat kita bermain. Bagaimana orang-orang yang sekarang saling membenci, dibenci, tidak mau menyapa. Ya. Kalau yang kemarin yang ikut ngecor itu, alhamdulillah ya, karena memang dia kondisinya sangat kepepet. Mau nggak mau pondok saya itu kan mungkin radius 50 meter sampai 100 meter sudah masjid kelompok. Mungkin radius 300 meter sudah masjid daerah. Kemudian belakang pondok hanya keletan, bahasa Jawa keletan, ada keselisih, ada satu rumahnya Imam Lompok. Kemudian baratnya lagi KU desa
depan pondok pas itu adalah KO kelompok. Gimana tidak? Ya kepepet, sedangkan masyarakat di situ satu RW yang kompleks satu pondok itu jamaahnya tinggal berapa gitu, karena yang hijrah banyak, yang hijrah ikut ke pondok saya banyak. Itu anak-anak mantu-mantunya mubalik itu ada yang keluar balik itu ada mungkin di angka 15 ya ada. Sehingga tinggal sedikit juga. Dan masyarakat sudah mulai tahu, makanya kita harus semangat. Ya. Harus semangat. Kemudian kalau kita lihat juga ya, apa yang dibanggakan orang-orang jamaah, yang pengurus tetap memberikan sebuah ucapan rasa bangga. Selalu mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, sebab fadl dan rahmatku, artinya sebab jamaah menurut versi mereka. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih senanglah, kamu bersenanglah, bergembiralah karena hidayah Quran di jamaah adalah lebih baik daripada apa? Khairum mimma yajma'un, apa-apa yang kalian kumpulkan. Itu sebuah doktrin. Sehingga kalau kita kemarin mendengar ceramahnya Cak Emir di Sydney itu ya, Sydney Australia ya, katanya orang Inggris tapi ke bahasanya Indonesia, tapi ya sekali-kali Inggris. Dia mengatakan maklum, ada yang keluar tuh maklum, sesuatu nggak istiqomah, orang keluar dari jamaah keluar, ada yang tetap dalam subutul jamaah, luzumul jamaah, luzumul jamaah, subutul jamaah. Itu biasa, nggak usah kaget. Jadi seakan-akan ini di hadapan jamaahnya dianggap bukan perkara besar, namun sebenarnya batinnya, hatinya sangat sakit. Bahkan beliau mengatakan termasuk sesepuh, termasuk pertama kali awalul mukminin di Australia juga keluar. Kayaknya Mas Jody itu yang dibicarakan. Kurang lebihnya Mas Jody dan kawan-kawan yang hijrah. Mas Jody yang dulu pernah podcast dengan kita itu. Itu terjadi. Jadi di dalam Islam jamaah dibombong apa ditutup. Jangan sampai ini terdengar heboh hiruk pikuknya orang hijrah ini terdengar, jangan sampai. Nanti kalau sampai terdengar, wah jamaah kita akan gimana ini? Jamaah panik. Jamaah panik akhirnya gitu dan gitu, bingung ini. Sehingga dia katakan normal aja, biasa. Orang yang keluar biasa, murtad biasa. Enteng lah, biasa murtad itu. Namun ucapan itu masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ucapan seperti itu juga terbantahkan dalam benak hati kawan-kawan di dalam Islam jamaah. Dia sudah goyang, insya Allah dia sudah goyang, karena banyaknya yang hijrah ini informasi yang mudah, tanpa gampang diakses. Mulai apa ini? Pandai ya. Jadi pandai itu kalau dalam hadis itu kan pandai itu kena panasnya, kena apinya. Kalau ternyata ada yang lebih meminimalisir lagi, yaitu kenapa? Kena suaranya itu berisik, tapi tidak apa-apa. Lama-lama anggap aja itu musik itu aja ya. Lama-lama terbiasa, karena udah bertahun-tahun sejak saya di sini di rumah ini sejak tahun 2013-an, 2012-an di sini. Sudah biasa mendengar. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, mungkin itu dulu. Insyaallah apa yang kita bicarakan tak ada kata lain kecuali untuk membuka akal sehat mereka dan untuk berdakwah. Semoga apa yang usaha kita yang kita laksanakan semoga bermanfaat dan benar-benar membuka cakrawala pengetahuan dan selanjutnya hijrah bersama kita. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.